Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Panglong kayu di Jalan Raya Kudu, Bandar Lampung terbakar. Panglong kayu terbakar di Jalan Raya Kudu, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat. Pemilik panglong kayu terbakar tersebut diketahui bernama Aswal. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Kota Bandar Lampung tengah berjibaku memadamkan amukan si jago merah. Sementara untuk itu, arus lalu lintas juga dialihkan satu jalur dengan menerapkan kontraflow untuk mengurangi kemacetan. Lintang, 24 tahun, yang merupakan saksi mata kejadian panglong kayu terbakar di Jalan Raya Kudu, Kecamatan Sukarame, ia mengatakan dirinya mendengar suara ledakan berkali-kali dari seberang tempat ia bekerja. Ia mengatakan api tersebut langsung cepat membakar tumpukan kayu. Ia mengatakan api itu langsung menyambar hingga api membesar setinggi 5 meter. Ia menambahkan bahwa petugas dari Damkarmat tidak berselang lama datang ke lokasi untuk memadamkan api. Sebelumnya diberitakan panglong kayu terbakar di Jalan Raya Kudu, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat. Yang bakar sampahnya apa? Yang bakar sampah yang punya panglong di situ. Jadi orangnya sendiri bakar sampah. Tempatnya bakar sampahnya di mana? Di depan pagar sendiri kan ada pagar. Di depan pagarnya itu cuman kan ada dia kayu, jadinya cepat merambat. Nggak nyampe 5 menit, 10 menit lah taruh udah gede apinya. Terlihat ada ledakan-ledakan nggak, Pak? Ada ledakannya di kabel. Ada letupan gitu dia dari kabelnya. Berapa kali? Itu. Sampai keluar kayak percikan api gitu juga sempat ada tadi. Pak, tadi pas kebakar tadi angin. Jauh, makanya sampai sekarang juga belum Padam. belum padam. Ya, untuk api besarnya sendiri sama tadi. Berapa lama? Tadi kurang lebih 10 menitan sih. Soalnya kabel juga dari mobil sampai ke sana juga kena api semua dia. Sampai putus tadi. Pak, ini siapa sih, Pak? Panglongnya punya siapa, Om? Di biasanya. Yang bakar tadi tapi Pak Andut sendiri ya? Bukan, anaknya atau karyawannya tadi yang bakar. Berita selanjutnya, lahan gambut di Jalan Tol Kilometer 9 Bakauheni kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lampung Selatan dibantu memadamkan api lahan gambut di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 9 Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, pada Sabtu 19 Agustus 2023. Kebakaran di lahan gambut di Jalan Tol Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 9 di Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung itu diduga terjadi pada pukul 11 siang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran lahan gambut di Jalan Tol Trans Sumatera, Desa Bakauheni ini. Dari Kabid Damkarmat Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga adanya kebakaran di lahan gambut kilometer 9 Desa Bakauheni. Ruli mengatakan mendapat informasi tersebut pihaknya langsung menuju lokasi sekitar pada pukul 12 siang. Pihaknya menerjunkan 1 unit pemadam kebakaran di lahan gambut yang berada di kilometer 9 Desa Bakauheni tersebut. Pihaknya juga mengerahkan 1 regu pemadam beranggotakan 7 orang dan 1 komandan regu atau danru. Pada pukul 12:20 pihaknya tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Pihaknya berjibaku memadamkan api kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya api tersebut padam. Ruli mengatakan tidak ada korban jiwa untuk terbakarnya lahan gambut di kilometer 9 Desa Bakauheni ini. Lebih lanjut pihaknya masih menghitung kerugian akibat terbakarnya lahan gambut di kilometer 9 Desa Bakauheni tersebut. Membangsa 3 ekor ayam milik warga, ular 4 meter dievakuasi di Lampung Selatan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan berhasil mengevakuasi ular sanca di rumah warga pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin sekitar jam 10 malam. Panjangnya 4 meter, ular tersebut dievakuasi oleh Damkarmat di rumah Septo Nugraha yang beralamatkan di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan Muhammad Septi Masdian melalui
Kabid Damkar Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya ini mendapatkan laporan soal keberadaan ular tersebut dari seorang warga. Ruli menjelaskan ular tersebut membuat resah karena telah memangsa 3 ekor ayam peliharaan sekaligus. Ruli mengatakan sekitar pukul 22 atau jam 10 malam, anggota Posko Jati Agung mempersiapkan peralatan dan segera meluncur ke lokasi. Pihaknya menerjunkan 1 regu anggota yang berisikan 4 orang beserta komandan regu. Lalu pada jam 22:05, petugas di lokasi dan langsung mengevakuasi ular sanca tersebut. Ruli mengatakan ular sanca tersebut berada di saluran rumah warga. Karena itu pihaknya harus berhati-hati untuk bisa menangkap ular sanca tersebut. Kayu berkualitas dilalap api. Korban kebakaran Panglong ini merugi 2,5 miliar. Pemilik Panglong kayu Freddy Oswa Hussein sebelumnya Aswal mengatakan dirinya menaksir kerugian akibat musibah kebakaran ini mencapai 2,5 miliar. Pemilik Panglong kayu Freddy Oswa Hussein mengatakan dirinya menaksir kerugian akibat musibah kebakaran ini sebanyak 2,5 miliar. Ia mengatakan pihaknya merugi mencapai miliaran tersebut karena api membakar kayu yang mahal. Ia mengatakan selain kayu mahal, yang terbakar ada 2 unit mobil miliknya ikut ludes terbakar. Ia mengatakan dirinya pada saat api membakar Panglong kayu miliknya sedang menghadiri pesta pernikahan saudaranya. Api ini merambat hingga membesar sekitar pukul 9 pagi, menghanguskan seluruh kayu yang dijual olehnya. Sebelum kejadian kebakaran ini dirinya sempat pamit pergi untuk kondangan. Itu 30 pagi tadi. Kebetulan saya nggak ada di rumah, lagi kondangan. Terus anak saya telepon, sumber api dari depan katanya. Dugaan sementara api kenapa tuh bang? Kurang tahu juga belum ada. Biar tahu, tadi pihak dari Polda atau dari Polsek Sumarame yang ngurusin. Kalau boleh tahu api ini membakar apa sih bang? Kayu, Kayu apa aja bang? kayu mentru, Terus? laban, gelap. Kayu-kayu yang berkualitas ya bang yang kita jual ya? Ya sebagian berkualitas, sebagian yang ada gelam dolken juga kan. Gelam dolken juga ada berapa puluh ribu batang. Kalau ditaksir kerugian mencapai berapa nih bang? Kalau sama bangunan sekitar 2,5 miliar, sama mobil 2 ya. Oh iya, Bakar. Kalau untuk karyawan kita sendiri ada ngerokok nggak sih bang? Nggak ada. Nggak ada ngerokok sama sekali. Kayaknya sih bukan rokok kayaknya. Ya nggak tahu lah, biar nanti pihak polisian yang dilidikin, mereka dari Polda, dari Polsek Sumarame udah sini tadi. Gimana bang? Saya dari SD. Dengan musibah ini bang? Ya saya secara seperti baik. Tapi menurut saya ini belum bahkan ini anugerah yang Allah, yang itu harus kita syukuri. Ya, dan ini Allah memberikan yang terbaik. Ada kasih Allah yang kita nggak tahu terhadap keluarga. Penghargaan kepada pelatih Paskibra viral panjat tiang bendera di Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin memberikan penghargaan kepada pelatih Paskibra Nehru Saputra 36 tahun di Desa Kartosari, Kecamatan Tanjung Sari. Pemberian penghargaan kepada pelatih Paskibra di Desa Kartosari, Kecamatan Tanjung Sari dilaksanakan di halaman Polsek Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya beredar video yang viral, Nehru Saputra terjatuh dari tiang pipa besi setinggi 8 meter saat memperbaiki tali bendera yang terputus ketika upacara hari ulang tahun ke-78 RI di lapangan Desa Kartosari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Kini kondisi Nehru, pelatih dari Paskibra Desa Kartosari yang terjatuh dari pipa besi setinggi 8 meter kian membaik. Dari Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan pihaknya patut memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada pelatih Paskibra yang bernama Nehru Saputra yang melakukan aksi heroik agar bendera merah putih tidak jatuh ke tanah. Dengan sikap semangat, nasionalisme beliau dan juga pengorbanan perjuangan beliau ini dengan sigap langsung naik ke tiang yang tinggi 8 meter. Yusriandi mengajak seluruh personilnya dan masyarakat untuk meneladani sikap nasionalisme dari Nehru.
Tanjung Sari. Ini menurut saya ini aksi yang cukup heroik ya, dengan kesigapan ya, rasa dan sikap nasionalisme beliau ya, dengan sakralnya bendera merah putih agar tidak sampai jatuh ke tanah. Berita selanjutnya ada H&M di Lampung City Mall. Grand opening, pelanggan ini bisa bermain Lucky Ball Game. H&M Lampung City Mall resmi opening pada Kamis 17 Agustus 2023. Dari Store Manager H&M Lampung City Mall, Fitria mengatakan gerainya ini berada di lantai 1 Lampung City Mall. H&M Lampung City Mall merupakan gerai pertama di Lampung atau yang ke-64 di Indonesia. Menyambut dari grand opening H&M Lampung City Mall, setiap pelanggan bisa melakukan pembelian Rp550.000 pada tanggal 17 sampai dengan 20 Agustus 2023 dapat bermain Lucky Ball Game. Selain itu, hingga tanggal 21 Agustus pelanggan bisa mendapatkan diskon hingga 25% untuk pembelian barang dengan harga normal. Bertepatan dengan grand opening H&M Lampung City Mall, ada voucher belanja 1 juta untuk pelanggan 1 sampai dengan nomor urut 10. Voucher berbelanja Rp350.000 untuk pelanggan 11 sampai dengan 50 dan voucher belanja Rp150.000 untuk pelanggan dari nomor urut 51 sampai dengan 200. Untuk mendapatkan voucher belanja tersebut, pelanggan telah mengantri sejak sebelum Lampung City Mall ini buka. H&M Lampung City Mall pun membagikan hadiah tambahan yang salah satunya ada tote bag eksklusif untuk pelanggan yang sudah mengantri. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.